Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyatul Hasanah, NIM 20303031051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses atau alur pemeriksaan perkara tata usaha negara atau yang sering disebut dengan TUN. Di sini saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Alur perkara TUN Part 1. Yang pertama yaitu gugatan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan mengandung sengketa di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Gugatan terdapat dalam pasal 56 Undang-Undang Pratun yang isinya berbunyi, gugatan harus memuat poin A, nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Poin B, nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Poin C, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Ayat 2, apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Gugatan sedapat poin ayat 3, gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Yang selanjutnya setelah gugatan yaitu penelitian administratif. Penelitian administratif yaitu metode penelitian administratif, cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang berkaitan dengan keseluruhan proses administrasi. Penelitian administrasi dapat dinyatakan sebagai evaluasi, tetapi dalam hal yang juga dapat dinyatakan sebagai penelitian. Bunyi dari pasal 59 tentang metode penelitian administrasi yaitu Ayat 1, untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan. Ayat 2, setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh panitera pengadilan. Ayat 3, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sesudah gugatan dicatat. Hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam waktu yang tepat ditentukan. Ayat 4, surat pengadilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Selanjutnya, setelah penelitian administratif yaitu dismissal proses yang terdapat dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Pratun. Dismissal proses merupakan proses pemberhentian prosedur dalam sistem peradilan tata usaha negara Indonesia, khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara PT-UN dan Peradilan Tata Usaha Negara. Proses penyaringan untuk tuntutan hukum yang dianggap tidak layak disidangkan oleh pengadilan. Prosesnya dilakukan oleh ketua pengadilan atau ketua PT-UN yang berwenang untuk membatalkan gugatan jika tidak memenuhi kriteria tertentu. Bunyi dari pasal 62 ayat 1 yaitu, dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal. Poin A, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Poin B, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59
tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Poin C, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Poin D, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Poin E, gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau lebih lewat waktunya. Dalam gugatan itu terdapat pilihan antara tidak diterima dan diterima. Jika diterima, langsung menuju ke hakim tunggal yang terdapat dalam pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Isi dari pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Peratun itu sendiri yaitu pemeriksaan dengan cara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Selanjutnya yaitu dengan acara cepat yang terdapat dalam pasal 99 Undang-Undang Peratun yang berbunyi pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Ayat 2, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 dikabulkan. Ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63. Ayat 3, tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari. Selanjutnya yaitu persidangan. Persidangan terdapat dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Setelah persidangan dilanjutkan dengan lanjutan jawab-menjawab. Dalam gugatan itu terdapat tidak diterima dan terima. Dalam terima itu, gugatan yang diterima itu langsung menuju ke majelis hakim. Mengenai majelis hakim sendiri terdapat dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Di dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Peratun itu sendiri berbunyi, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim. Selanjutnya yaitu acara biasa yang terdapat dalam pasal 63 Undang-Undang Peratun. Selanjutnya ke pemeriksaan persiapan yang terdapat dalam pasal 63 Undang-Undang Peratun. Selanjutnya yaitu persidangan terdapat dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi, untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Setelah melakukan persidangan lanjut ke tahap lanjutan yaitu jawab-menjawab. Dalam gugatan yang tidak diterima itu menuju ke perlawanan. Perlawanan terdapat dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peratun. Setelah melakukan perlawanan langsung ke kabul yaitu ke pasal 62 ayat 15 Undang-Undang Peratun. Setelah itu ke acara biasa yang terdapat dalam pasal 63 Undang-Undang Peratun, dan selanjutnya ke pemeriksaan persiapan pasal yang terdapat dalam pasal 63 Undang-Undang Peratun. Selanjutnya ke persidangan yaitu terdapat dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam perlawanan itu sendiri terdapat tolak atau selanjutnya menuju ke berkekuatan hukum tetap. Sedangkan di persidangan itu langsung menuju ke lanjutan atau jawab-menjawab. Alur perkara tun yang part 2 yaitu jawab-menjawab, di mana tertuju pertama itu pembuktian yang terdapat dalam pasal 100 Undang-Undang Peratun yang berbunyi,
Alat bukti ialah poin A, surat atau tulisan, poin B, keterangan ahli, poin C, keterangan saksi, poin D, pengakuan para pihak, poin E, pengetahuan hakim. Ayat 2, keadaan yang telah diketahui ala umum tidak perlu dibuktikan. Pasal 101, surat sebagai alat bukti terdiri atas 3 jenis. Selanjutnya yaitu ke kesimpulan. Setelah menuju ke kesimpulan, langsung ke putusan yang terdapat dalam pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Pasal 109 ayat 1 berbunyi mengenai putusan pengadilan harus memuat. Poin A, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Poin B, nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, dan tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Poin C, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Poin D, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Poin E, alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Poin F, amar putusan tentang sengketa yang dan biaya perkara. Poin G, hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Setelah keputusan, bisa langsung ke berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi dalam berkekuatan hukum tetap bisa melakukan banding. Dalam banding sendiri terdapat dalam pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Peratun dan pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Selain berkekuatan hukum tetap, juga bisa melakukan kasasi, yaitu terdapat dalam pasal 131 Undang-Undang Peratun, pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dalam melakukan banding itu bisa langsung ke kasasi. Setelah melakukan kasasi, peninjauan kembali yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Peratun Undang-Undang Peratun dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Setelah itu dalam putusan langsung berkekuatan hukum tetap dan menuju ke eksekusi. Dan peninjauan kembali bisa langsung menuju ke eksekusi juga yang terdapat dalam pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peratun. Sekian penjelasan mengenai alur perkara tun part 1 dan part 2 sampai ke tahap jawab menjawab. Sekian, terima kasih.